Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Apakah ini Ramadan terakhirku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الحاضرين إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Malam hari ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama untuk ngaji, thalabul ilmi. Tidak lupa pula kita niatkan di samping ngaji, berniat untuk nunggu sholat berikutnya, yaitu sholat isya. Kenapa perlu ada niat? Karena perbuatan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kadang-kala perbuatannya satu tapi niatnya banyak, sehingga pahalanya, keutamaannya juga banyak. Kita duduk di sini niat ngaji, insya Allah dapat pahala ngaji. Niat juga untuk nunggu sholat isya, ini juga keutamanya besar, ya, dimana para sahabat pernah diberitahukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan, apabila dikerjakan bisa menggugurkan dosa dan meningkatkan derajat. Ini tidak luar biasa, Pak. Dia punya dosa, dosanya akan diampuni Allah, kemudian ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan satu persatu. Isbahul wudu indal makarih.
menyempurnakan wudhu ketika dalam kondisi tidak disukai. Meskipun dingin tetap disempurnakan wudhunya. Kasratul khuta ila masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Wal tidharus salati ba'da shalah, duduk nunggu sholat dari satu sholat ke sholat berikutnya. Fadzalikumur ribat. Jadi sekedar duduk niat nunggu sholat itu keutamaannya, dosanya akan diampuni oleh Allah, akan dinaikkan derajatnya. Tapi sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Melakukan perbuatan niatnya apa? Niatnya ngaji ya dapatnya ngaji tok. Tapi di samping niat ngaji, niat duduk mau nunggu sholat ya dapat keutamaan itu. Tambah lagi niatnya, ya mau silaturahmi, ketemu dengan si fulan, dengan teman-teman, ya mempererat hubungan tali ukhuwah Islamiyah, ya dapat lagi keutamaan dan seterusnya. Nah ini yang pertama. Alhamdulillah kita bersyukur bisa menjalankan sholat maghrib, disambung kita duduk bersama, ya untuk ngaji dan juga untuk nunggu sholat berikutnya. Meski tadi diawali hujan lumayan deras, alhamdulillah saat ini sudah terang. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam kita, dan juga seluruh kaum muslimin. Kita berdoa mudah-mudahan di yaumil akhir nanti termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pertama kali saya ke masjid mewah ini Pak ya, mepet sawah, begitu asri ya, suara kataknya masih ingat Pak, itu suara tidak sekedar suara ya, termasuk tasbih. Wa in syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu la tasbihahu. Tidaklah segala sesuatu kecuali mereka bertasbih memuji Allah, hanya saja kalian tidak tahu tasbihnya. Jadi fenomena alam ini harusnya selalu kita larikan kemana? Kepada akidah. Allah Ta'ala yang firmankan bahwa semuanya makhluk Allah Ta'ala bertasbih, hanya saja kita tidak tahu cara tasbihnya mereka. Demikian juga ada hujan. Kadang-kadang kita lihat sekedar begitu saja. Ya, Al-Quran banyak menyebut tentang hujan, dan tidak sedikit mengaitkan dengan apa Pak? Yaumul Ba'tsi. Alladzi nazzalna minas sama'i ma'an. Ya. Allah yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian menghidupkan bumi yang tadinya mati. Apa ujung ayatnya? Kadzalika tukhrajun. Seperti itu kalian nanti akan dibangkitkan dari kubur. Jadi jangan sekedar melihat hujan Pak, tapi Quran mengingatkan kita supaya mengambil ibrah bahwa nanti manusia ini dibangkitkan dari alam kubur, diibaratkan seperti tumbuhnya bumi yang gersang terkena siraman air hujan. Demikian itulah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
seluruh tubuh manusia kecuali para nabi, Pak, akan hancur. Ma min insani illa yabla. Pasti kurang dekat. Oh, tayyib. Ya, semuanya akan hancur kecuali ad-budanab, tulang ekor. Dan nanti Allah akan turunkan hujan lalu membasahi bumi. Minha yurakkabu, ya, dari tulang ekor inilah yang terkena tetesan hujan. Manusia akan disusun kembali, dirangkai kembali, bangkit dari alam kubur. Kemudian yuhsyarun nas ila mahsyarihim, mereka digiring ke padang mahsyar. Nah, ini semua ada di Al-Quran, hanya saja kadang-kala kita kurang. Jadi fenomena ada hujan, ada segala macam, tadat-tadat ini begitu jarang kita dengar, ya. Kalau di saya di sini masih ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tema yang diminta untuk kita sampaikan, apa judul lengkapnya? Apakah Ramadan ini Ramadan terakhirku? Sekarang saya mau bertanya, ini sudah Ramadan belum? Belum. Kenapa disebut apakah ini Ramadan terakhirku? Ya, karena tidak ada jaminan. Jangankan nanti Ramadan, sekitar 3 pekan lagi, besok tidak ada jaminan kita hidup. Ya, Pak? Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa ditunda barang sesaat pun, maupun diundur, dimajukan, tidak bisa. Ya. Sehingga kita tidak tahu apakah kita ketemu Ramadan atau tidak. Tapi setiap kita berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, maka kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Kita mohon kepada Allah agar kita disampaikan bertemu dengan bulan Ramadan. Ada keinginan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bertakarrub ilallah. Ya, karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh barakah, sehingga termasuk orang yang rugi kalau ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa, justru malah sebaliknya dia mendapatkan dosa. Wal iyadu billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, barangkali panitia arahnya ingin memberi motivasi, ya, supaya ketika bertemu Ramadan ini betul-betul digunakan sebaik mungkin. Waktu yang terbatas hanya 1 bulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ya, sebaik mungkin tidak disia-siakan. Oh gitu. Ya, sudah cukup. Ya. Barangkali itu yang diinginkan dengan judul tadi, apakah ini Ramadan terakhirku? Kenapa? Kalau teringat ini adalah yang terakhir, berarti ini kesempatan terakhir, tidak akan disia-siakan. Barangkali begitu, Pak, ya. Karena begitu banyak
ya, Al-Quran menyebut penyesalan-penyesalan orang-orang yang telah mati, baik dari orang-orang kafir, ya, maupun yang lain. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya mereka pingin dikembalikan sebentar saja ke dunia. Untuk apa? Untuk nikah lagi? Nggak mikir itu kan? Ya. Atau untuk misalnya bangun bisnis yang besar, karena belum selesai sudah kadung mati duluan. Tidak itu. Untuk meraih jabatan tinggi, karena sudah nyalon presiden, belum pemilu sudah mati duluan, misalnya. Tidak itu. Mereka pingin dikembalikan ke dunia sesaat saja. Yang diinginkan cuma satu, bisa beramal saleh. Berarti mereka betul-betul menyesal. Dulu ketika di dunia diberi kesempatan, tidak digunakan untuk beramal saleh. Maka Al-Quran menyebutkan, qala rabbirji'un. Ya. Mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia ini, la'alli a'mal salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal saleh terhadap apa yang dulu aku pernah tinggalkan. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini kan penyesalan, dan ingat penyesalan selalu di akhir, tidak di depan, di belakang. Sehingga ada pepatah, nasi apa? Telah menjadi bubur. Bisa tidak menjadi nasi lagi? Tidak bisa. Al-Quran banyak menyebut penyesalan hal itu. Ya laitani qaddamtu li hayati. Surat apa Pak? Surat apa? Al-Fajr. Masya Allah. Ini yang jawab yang sepuh ini. Yang hafid berarti yang sepuh ini. Masya Allah. Sebenarnya panitia ngasih hadiah. Al-Fajr. Ada yang tahu apa artinya? Nah, ini yang jawab yang muda ini. Ya laitani qaddamtu li hayati, fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wathaqahu ahad. Ada yang tahu artinya Bapak Ibu? Ya laitani, laita ini menunjukkan suatu penyesalan. Ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya aku dulu beramal soleh. Qaddamtu li hayati, mempersembahkan amal soleh untuk hidupku ini di akhirat. Ini penyesalan di akhirat, bukan di dunia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ini, memberikan bocoran pada kita. Maksudnya, kamu jangan seperti ini. Ini nanti ada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai seandainya aku dulu mempersembahkan amal soleh untuk hidupku saat ini, untuk hayati, kehidupanku saat ini, yaitu di akhirat. Nah, ini tafsirnya penyesalan karena ada kesempatan
beramal soleh, ibadah, tapi dia tidak lakukan. Padahal mampu, Pak. Padahal mampu. Orang kalau mampu kemudian tidak melakukan sesuatu yang dia mampu, lalu tidak mendapatkan apa-apa, pasti menyesal. Ya Pak. Sampean mampu berjalan ke balai desa, karena ada woro-woro setiap tanda tangan ya BLT cair 5 juta per orang. Sampean tidak datang ke sana. Gelo enggak Pak? Gelo karena sampean mampu datang ke sana. Kalau tidak mampu mungkin tidak gelo. Oh nyatane lagi meriang, ojo malah nggo mlaku, nggo tangi tek ngamben kira bisa. Mungkin tidak begitu. Tidak begitu apa? Tidak begitu kecewa. Tapi akan sangat kecewa ketika dia memiliki kemampuan tapi dia tidak melakukan yang dia diberikan kemampuan tersebut. Dari Selasa Pak ya, Selasa, Rabu, Kamis, baru keluar Jumat. Meriang juga ya, Qadarullah, Masya Allah. Ini malam kedua saya keluar. Malam pertama keluar hujan gede, ngisi di Petaruan desa. Ya, jadi kecewa disebabkan karena tadi dia memiliki kemampuan tapi tidak melakukan. Di dunia dia mampu sedekah 1 juta, tapi dia sedekahnya 10.000. Nanti di akhirat dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Ngerti yang ini mungkin tak sedekah ke 1 juta. Wong dasarnya tak sedekah ke 1 juta ini, sing sisane sih oke. Kenapa dulu tak sedekahkan cuma 10.000, 100.000? Itu maksud saya seperti itu. Ya. Ada orang mampu untuk sholat sunnah rawatib misalnya. Berarti Pak ya, sholat rawatib ba'diyah dan qabliyah yang mengiringi sholat wajib. Ada 12 rakaat yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang bisa menjaga 12 rakaat ini, ya, Allah akan bangunkan istana di surga. Ya, besar keutamaannya. Apalagi sholat wajibnya, ini rawatibnya. Ya, man shalla ithnata rakaat, ithnata asyrata raka'atan dunal fariḍah. Siapa saja yang sholat 12 rakaat selain sholat fardu sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah, ini istana di surga. Nah, 12 rakaat ini 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6, 2 rakaat setelah duhur, berapa? 8, 2 rakaat setelah maghrib, 10, 2 rakaat setelah isya, 12. Ini yang muakkadah. Kira-kira mampu enggak Pak? Hah? Mampu, Masya Allah. Kira-kira banyak yang melakukan atau yang tidak melakukan? Sampai yang jawab lo ya. Panjenengan bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ternyata yang menyesal itu bukan hanya orang kafir yang mengucapkan ya laitani qaddamtu li hayati tadi.
juga bukan orang yang tidak melakukan amalan karena itu. Orang yang mampu melakukan amalan tapi dia tidak melakukannya, sehingga dia gelo pahalanya sedikit. Harusnya dia dapat banyak, karena dia tidak melakukannya dia dapatnya sedikit, dan seterusnya. Nah, penyesalan itu ada di ujung, tapi Al-Quran sudah memberikan bocoran. Jangan kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Maka barangkali judul yang tema yang dibawakan diminta untuk saya sampaikan, apakah ini Ramadan terakhirku, adalah larinya ke sana. Jangan sampai dia mendapatkan kesempatan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila Ramadan telah datang, telah masuk, pintu-pintu surga dibuka. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan juga setan-setan ini diikat di belenggu. Kata para ulama dalam syarah hadis ini, maksudnya adalah orang itu diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, sebagaimana dia itu dibuat susah untuk melakukan kemaksiatan. Jadi seakan pintu surga ini dibuka, pintu neraka ditutup, setan yang banyak menggoda ini diikat. Harusnya dia full luar biasa untuk beribadah di bulan Ramadan, melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Tidak hanya meninggalkan dosa sama sekali, tapi juga lebih dari itu, amalan-amalan yang sedikit tetap dia lakukan. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah, bahkan setiap saat. Tidak ada waktu yang lewat begitu saja tanpa di situ ada menghasilkan pahala. Kalau banyak orang punya pepatah, tidak akan sudi mengeluarkan keringat kalau tidak ada duitnya, kan gitu. Nah, seorang muslim harus punya prinsip juga, tidak sudi keluar keringat kalau tidak ada pahalanya, harusnya gitu, Pak. Malah keluar keringat, keluar duit yang dapat dosa. Nah ini waliyahillah. Ini. Jadi mari jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita berdoa memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan ini kesempatan emas bagi kita. Berapa kali kita akan ketemu Ramadan kita tidak tahu. Apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak, kita juga tidak tahu. Jadi jangan disia-siakan. Keutamaan Ramadan yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai syahrus siyam, bulan untuk berpuasa, sebulan penuh. Dan kita bersyukur kepada Allah, kewajiban berpuasa ini hanya 1 bulan. Maka setelah Allah Ta'ala mewajibkan puasa, apa lanjutan ayatnya, Pak?
ayyaman ma'dudat. Apa artinya? Kewajiban puasa itu hanya di hari-hari tertentu. Dulu sebelum ada kewajiban puasa Ramadan hanya 3 hari dalam sebulan. Setelah turun perintah kewajiban puasa Ramadan hanya 1 bulan. Coba pakai nalar. Allah Ta'ala menciptakan dalam setahun 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallah ithnata asyara syahran. Ya. Allah Ta'ala menetapkan dalam setahun 12 bulan. Yang diwajibkan untuk berpuasa cuma 1 bulan. Berarti wis marem mangan, marem segala macam 11 bulan. Ya enggak nih? Allah berfirman ayyaman ma'dudat, hanya di hari-hari tertentu, yaitu di bulan Ramadan. Bisa 29, bisa 30 hari. Harusnya apa? Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Coba kalau dibalik, Pak. Yang wajib berpuasa 11 bulan, yang sebulan yang tidak wajib. Kelengar enggak? Ya. Itu pun tetap ada dispensasi keringanan. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sedang sakit, di mana kalau kondisi sakitnya digunakan untuk berpuasa semakin parah. Aw ala safarin, atau sedang safar bepergian jauh, jenengan ke Jakarta atau ke Surabaya, boleh tidak puasa. Apa enggak enak nih syariat kita ini? Boleh tidak puasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, tapi nanti diganti di lain hari. Itu pun silakan ya, dipilih pada hari kapan, boleh urut, boleh tidak urut. Ya. Kok kemudian Bapak Ibu di bulan Ramadan ada orang pasbu, kurang ajar enggak ini? Bahasanya kamu sudah tak kasih dispensasi, yang wajib cuma sebulan, 11 bulan kamu udah bebas. Kok kurang bersyukur di mana? Belum pahalanya ini, apa kata Allah Ta'ala hadits qudsi, bahwa setiap amalan itu pahalanya adalah 10 kali lipat ila sab'imi'atin dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa, wa anasibihi, aku yang akan langsung membalasnya tanpa hitungan. Kalau amal yang lain itu pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, Allah sendiri yang langsung memberi pahala. Maka tidak pernah lagi. Gimana? Masuk? Sudah masuk Isya, ada dulu gimana? Ya, silakan. Kalau di sini adzan, sholat, qomat langsung lanjut lagi. Oh gitu. Ya, gimana berarti? Tutup sebentar, nanti berarti sholat dulu. Oh gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ada sesi keduanya atau tidak? Oh, setelah sholat lagi. Insya Allah setelah sholat kita lanjut lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kajian ini, dan nanti
Kita ketemu lagi setelah sholat insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, sesi kedua ini kita lanjutkan lagi. Jadi bulan Ramadan ini yang pertama sebagai syahrus siyam. Ramadan Allah pilih sebagai bulan diwajibkannya untuk berpuasa. Ya, puasa sendiri Bapak Ibu di antara keutamaannya menghapus dosa kita. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau berpuasa dasarnya karena iman. Ya. Dasarnya adalah dia sadar bahwa puasa ini yang mewajibkan Allah Ta'ala. Yang kedua, ihtisaban, mengharap ganjaran. Ada dua di sini, Pak. Ya, imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan kita ini sangat-sangat butuh ampunannya Allah Ta'ala. Jadi diingat Pak, tidak akan mungkin seseorang bisa masuk ke dalam surga sebelum dia bersih dari dosa. Camkan ini Pak. Nah, surga ini tempat mulia, tempat suci. Lahir batin surga itu suci. Lahirnya ya maksudnya, mohon maaf ya, tidak ada di surga kok pipis, ya, ingusan, tidak. Ibu-ibu datang bulan ya haid, tidak ada. Ya. Jadi secara lahiriah ya, bersih, tidak ada kotoran-kotoran najis seperti itu. Secara batiniah juga bersih suci, tidak ada rasa dendam, rasa iri, dengki, ya, cemburu, tidak. Ya, kakal bin wahid. Nabi mengibaratkan seperti satu hati. Semua penduduk surga itu ibarat satu hati. Jadi surga ini tempat suci. Jadi tidak mungkin kalau ada orang dia belum suci kok bisa masuk ke tempat tadi. Maka ini syarat bisa mendapatkan surga kalau dia sudah suci dari dosa. Makanya ada syariat beristighfar, mohon ampun pada Allah. Ada syariat berupa amalan-amalan yang bisa menghapus dosa, di antaranya puasa. Ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Allah perintahkan, bergegas, segera, jangan kamu tunda. Wasari'u, bergegas, cepat-cepatlah bahasanya kita ini. Menuju kepada ila maghfirati min rabbikum, kepada maghfirah ampunannya Allah Ta'ala. Wa jannatin, dan menuju ke surga. Lihat, Allah Ta'ala mengawali menuju ke ampunannya Allah dulu, baru ke surga. Ila maghfirati min rabbikum wa jannatin. Jadi untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan surga, cepat-cepat. Ya. Ini. Dengan mengamalkan amalan yang bisa menghapus dosa, di antaranya puasa.
Jadi jangan sampai ya mati bawa dosa. Kenapa? Kalau mati bawa dosa, dosanya syirik Pak, entah kecil maupun besar, itu sudah jaminan pasti mendapat azab. Karena Allah tidak akan berikan ampunan. Hanya saja kalau syiriknya syirik kecil, azabnya tidak abadi, tidak kekal. Beda kalau syiriknya besar, azabnya adalah abadi, karena syirik besar itu membatalkan iman. Tapi kalau dosanya selain syirik dibawa mati, belum sempat tobat ini, dosanya dibawa mati selain syirik, opsinya ini ya fi masyiatillah, sesuai yang Allah kehendaki. Bisa jadi Allah Ta'ala mengampuninya langsung, berarti orang itu suci, diampuni Allah langsung. Atau diampuni melalui adanya syafaat dulu, atau Allah mensucikannya bukan melalui ampunan, tapi dengan azab, siksa, sesuai kadar dosanya. Setelah bersih, baru nanti dimasukkan ke dalam surga, di mana sebelumnya dimandikan di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Dalam hadis diibaratkan ya, eks daripada Jahanamiyun, ya, penghuni neraka Jahanam ini sudah kondisinya sudah tidak begitu ya, nggak karuan gitu. Nanti dia tumbuh diibaratkan seperti apa, biji-biji yang tumbuh di pinggir kali, seger, rubus gitu Pak. Setelah itu baru dimasukkan ke surga. Poinnya apa yang kita sampaikan, bahwa untuk bisa ke surga itu prosesnya harus ada pembersihan dosa dulu. Nah, pembersihan dosa yang dosanya sudah kadung dibawa mati, itu bisa pembersihannya langsung Allah berikan ampunan dengan rahmatnya yang luas, ya, atau pembersihannya dengan azab sesuai dengan kadar dosanya, waliyadzubillah. Ya, tentu kita tidak ingin yang seperti ini. Kita ingin pembersihan dosa itu ada di dunia, banyak beristighfar dan mengamalkan amalan yang bisa menghapus dosa. Di antaranya yang disebutkan tadi adalah puasa. Secara umum adalah Ramadan. Dan Masya Allah, Allah rahmatnya sangat luas. Harian kita ini ada dosa, ada khilaf. Ya, karena setan tidak pernah perai. Ya, kalendernya tidak ada tanggal merah, Pak. Setan itu tidak ada punya kalender tanggal merah. Terus menggoda. Sejak diputuskan, divonis, dilaknat, la ughwiyannahum ajmain illa ibadakal mukhlasin. Ini semuanya syaitan. Aku pasti sesatkan ya mereka, anak cucumu yang Adam, kecuali hamba-hambanya ikhlas. Tidak ada perainya. Sehingga harian ini kadang-kadang kita khilaf, ya, terkena jebakan rayuan daripada syaitan, lakukan maksiat, dosa. Maka sholat 5 waktu menghapusnya. Ternyata sholat 5 waktu belum bisa menghapusnya, masih ada yang rojol, ya, ada dosa yang belum terhapus. Maka dari Jumat ke Jumat terhapus. Dari Jumat ke Jumat ini juga masih ada yang belum terhapus. Ramadan ketemu Ramadan. Ini yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salawatul khams wal jum'il jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza
dunibatil kabair au kama qala, antara sholat 5 waktu, antara Jumat ketemu Jumat, antara Ramadan ketemu Ramadan, itu menghapus dosa di antara keduanya, selagi dosa besar dijauhi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi ada upaya membersihkan dosa di dunia, jangan sampai ada yang dibawa mati. Nah Ramadan ini ya kesempatan emas kita, karena setiap hari Allah memiliki ya itqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap hari. Nah ini jadi Ramadan syahrus siyam, maka perbagus kualitas puasa kita. Jangan sekedar tidak makan, tidak minum. Jangan yang puasa hanya perutnya tidak makan, tidak minum, tapi juga semua anggota badan ikut puasa. Mata kita berpuasa, tidak melihat maksiat, ya, telinga tidak mendengarkan yang maksiat, dan yang lain. Sehingga tujuan daripada puasa betul-betul terwujud. La'allakum tattaqun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa. Ini tujuan akhir berpuasa ini adalah bertakwa. Ini syahrus siyam. Yang kedua, ya, Ramadan Allah pilih menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga dikenal dengan Syahrul Quran. Ya, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran, yaitu di malam Lailatul Qadar. Ya, makanya di bulan Ramadan ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam deres, tahun deres ya bahasa kita apa ya? Baca Quran ada yang nyimak namanya deres, darusan bahasanya. Ya, darusan ini ada. Tiap malam Rasulullah itu menyetorkan hafalan Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Di bulan Ramadan setiap malam disimak oleh malaikat Jibril. Ya, para sahabat menghatamkan Al-Quran sebanyak mungkin. Di mana hukum asalnya tidak boleh menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Tadi bulan Ramadan dibolehkan sebanyak mungkin. Diusahakan khatam, jangan tidak khatam. Di manage. Ingin khatam berapa kali sehari, ditarget sekian juz. Ya, mau latihan khatam 1 kali misalnya, ya berarti 1 hari 1 juz. Kalau Ramadannya 30 hari pas genep. Tapi konsekuen. Yang berat itu konsekuennya ini. Kadang-kala setan pinter membisikkan, engko dirapel sesuk 2 juz. Ki prai ora apa-apa ki, wong tamu. Nah kan gitu, ayo ora apa-apa. Sesuke aduh ora kepenak wae. Nah, terus gitu Pak. Harus konsekuen. Ketika mentarget 1 hari 1 juz, minim, lebih bagus. Ya, pengen khatam 2 kali berarti 1 hari 2 juz. Nah itu kan bisa dibagi-bagi Pak.
Satu hari satu juz itu kan bisa dibagi, ya. Misalnya sambil habis buka, sambil nunggu isya, misalnya 10 menit baca, ya. Nanti habis taraweh baca lagi, misalnya 30 menit, ya. Pada subuh baca lagi, misalnya. Mas turah-turah Pak harusnya. Ramadan harus diistimewakan. Jangan Ramadan dengan bukan Ramadan kok sama saja. Ini gimana? Ya, istimewakan. Ini syahrul Quran. Dan bacaan Quran ini bermanfaat untuk kita, akan membela kita, menjadi syafaat bagi kita. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena pada hari kiamat bacaan Quran ini akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ya, ini syahrul Quran. Ya, di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, di mana satu malam lebih baik daripada berapa Pak? 1000 bulan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam, ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun berapa 1000 bulan itu? 84 ya, kurang lebih ya, 84 tahun. Jadi beribadah di malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Tidak sama Pak, lebih baik daripada dia melakukannya selama 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun. Ya, kira-kira ada nama orang kerja lembur semalam digaji seperti kerja 84 tahun. Wah, aku tak peraih dulu lah, tidak lembur malam ini. Ada tidak gitu Pak? Meriang-meriang yang makan Pak ya, yang karyawan-karyawan gitu ya. Kan haji mumpung bahasanya. Iya. Bahkan iktikaf di masjid dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, dimulai dari terbenamnya matahari waktu maghrib sampai tulul fajri tsani, terbitnya fajar kedua yaitu subuh, hatta matla'il fajar. Nah, ini harus kita kejar. Jangan sampai tadi di awal kita sampaikan menyesal di belakang. Ngerti ya kayak aku mbiyen tak. Nah, tapi sudah tidak ada manfaatnya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan seperti itu. Sudah tahu bocorannya. Oh, seperti itu. Jangan menjadi orang seperti itu. Gunakan sebaik mungkin. Ya. Ini syahrul Quran. Jadi syahrul siyam, kemudian syahrul Quran. Dan tentu ibadah-ibadah yang lain. Ya, sedekah. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, karihil mursalah, seperti angin yang berhembus, saking ringannya Pak. Nah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya, untuk sangat panjang tema tentang hal ini, apalagi membicarakan tentang hukum-hukum terkait di bulan Ramadan, tentang puasa dan seterusnya. Ya. Jadi titik poinnya adalah mengajak pada diri saya dan jamaah sekalian, gunakan kesempatan ketemu Ramadan, ya, gunakan sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Bisa jadi itu Ramadan terakhir, kita tidak tahu, ya, sehingga sangat rugi sekali kalau di bulan Ramadan dia tidak memanen pundi-pundi pahala. Waliyahulillah. Ya.
Demikian yang bisa kita sampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau salah dari pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gimana, biasanya ada tanya jawab atau ada? Silakan. Ibu yang ingin bertanya, silakan. Tanya nih. Ada pertanyaan? Gimana? Jeh, moga. Iya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan? Ya. Seluruh yang dilakukan adalah ibadah, bernilai ibadah. Malam hari, ya, beliau tilawah baca Al-Quran di sisi malaikat Jibril. Ya. Kemudian malamnya digunakan untuk qiyamul lail. Bahkan 10 hari terakhir beliau i'tikaf. Dan di tahun beliau wafat bukan 10 hari sampai 20 hari. Ya, jadi beliau tinggalkan istri. Ya, istri beliau berapa? 11. Tinggal semua, Pak. Fokus di masjid untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, Pak antum istri satu berat untuk ditinggalkan. Padahal beliau adalah orang yang dosa-dosanya telah diampuni, yang lalu mau akan datang. Bahkan kunci surga ada di beliau, di mana pintu surga tertutup sampai Rasulullah masuk. Beliau pertama kali. Ya. Beliau beribadah seperti itu. Ya. Karihil mursalah disebut dalam hadis, beliau hari-hari biasa beliau adalah orang paling dermawan, ajwadun nas. Ketika di bulan Ramadan, kedermawannya sangat luar biasa, sangat ringan seperti angin berhembus, banyak bersedekah. Sahabat sedekah. Memberi makan puasa, memberi berbuka, membantu, seterusnya. Ya. Dan memberi buka pada orang yang memberi buka dapat pahala puasanya, tanpa pahala orang yang diberi buka tadi berkurang. Benar, masya Allah, kita dapat pahala puasa kita, kemudian dapat pahala orang-orang, ya, pahala puasa dari orang-orang yang kita beri buka puasa, tanpa pahala mereka hilang, masih utuh. Nah, ini, ya, sehingga kesempatan emas bagi kita jemaah. Ya. Intinya, sekecil apapun, ya, waktu kesempatan jangan ditinggal. Antum bicara bahasa misalnya, waktu senggang, waktu luang, waktu apa? Ya misalnya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Keluar keringat enggak Pak nih? Baca ini. Antum naik motor, antum naik sepeda, bapak-bapak yang nyawa lagi nyangkul di sini ya, kita sawah semua ini.
Makanya masjid mewah, mepet sawah. Ya, sambil macul, sambil lama itu. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa pahalanya Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. La aqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai dari seluruh yang terkena sinar matahari. Yang kena sinar matahari apa Pak? Istananya Pak Presiden, apalagi jangankan istananya begitu, seluruh dunia berarti. Perbanyak. Toh tidak keluar tenaga sampai keringat, tidak keluar fulus. Ya. Jadi zikir ini ibadah yang ringan tapi jangan diremehkan. Nah, ini perbanyak di bulan Ramadan. Kok ada istilah gabut-gabut? Itu kebiasaan orang kafir, gabut. Ya. Jangan diikuti. Orang Muslim tidak ada istilah gabut. Ya. Tidak ada istilah gabut. Apa semuanya? Hadis Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jiz. Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jiz, jangan lemah, jangan pesimis. Ini hadis Nabi. Jadi semangat melakukan apa yang bermanfaat. Kok mau ngapain ya? Gabut ini. Mau ngapain? Quran nganggur, baca. Kok malas beribadi? Zikir subhanallah walhamdulillah. Semua bermanfaat untuk kita. Apa kita tidak butuh pahala? Jangan kembali ke tadi. Sudah tahu bocorannya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Mampu dia lakukan berzikir, tapi dia tidak lakukan. Sehingga apa nanti? Tahu kayak gitu, saya mau berzikir. Nah, tapi belakangan sudah di sana. Tidak bisa balik lagi. Ya, Allah Ta'ala alam semua. Ini pertanyaan banyak. Ya, yang langsung dulu ya. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz menanya, tadi disampaikan kalau bulan Ramadan surga dibuka katakan untuk setan ibu atau jinak kita. Pertanyaannya, kalau bulan Ramadan ada yang tidak puasa, itu termasuk penyakit kita atau bukan Pak? Ya, betul hadisnya sahih ya, bahwa idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jadi kalau Ramadan sudah masuk, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Lalu kalau ada orang begitu, toh di bulan Ramadan orang bermaksiat masih ada. Buktinya ya banyak orang kelihatan kakinya saja. Wow. Ya. Kenapa bisa melakukan hal itu? Ya. Satu, ya, faktor manusia punya hawa nafsu. Ya. Innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahimah rabbi. Ingat, Allah mengatakan, berfirman, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan, la ammarah bisu, merintahkan untuk berbuat keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Allah.
Nafsu tadi dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Nafsu tadi disetir sesuai dengan syariatnya Allah. Nafsu kepada wanita normal Pak. Kalau laki-laki tidak suka wanita tidak normal. Nah, nafsu ini dirahmati Allah Ta'ala melalui menikah. Ya, kalau di orang remeng-remeng di sana lah, ini nafsu lapar, pingin makan sate, nafsu. Ada nafsu. Ya. Tapi ini Ramadan. Ya. Kalau dilampiaskan pada itu berarti ini mengikuti nafsu ya syaitan. Satu itu faktor nafsu. Yang kedua, tetap masih ada syaitan yang apa? Yang menggoda. Bukan maknanya setan perai. Kita katakan tadi bahwa setan tidak kenal tanggal merah, tidak ada perainya. Ya terus. Hanya ada sebagian penjelasan dari ulama bahwa yang dibelenggu ini istilahnya pembesar-pembesarnya syaitan jin. Ya. Allah Ta'ala alam semua. Yes. Tapi yang jelas tetap ada. Ya buktinya di bulan Ramadan orang kesurupan masih ada. Berapa kali saya meruqyah orang kesurupan di bulan Ramadan? Bukan sekali dua kali. Ramadan kemarin juga meruqyah. Ini kemarin malah juga minta diruqyah. Baru pulang dari Miang. Tahu Miang Pak ya? Dari melaut. 4 hari mengamuk terus. Ya. Tapi qadarullah saya masih sakit, tidak bisa. Ya. Saya rekomendasikan kepada ustadz lain. Allah Ta'ala bisa dipahami Pak ya. Saya baca ini saja, biar tidak terlalu malam. Ini ada pertanyaan, apakah status WA Instagram termasuk mengingatkan? Karena saya takut dia tersinggung kalau mengingatkan dia secara langsung. Iya. Ya, bahwa watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam ya kebenaran dan kesabaran. Ya, ini termasuk sifat dari orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, yang dijauhkan dari kerugian. Nah, ini bisa dilakukan secara langsung, bisa tidak langsung dengan wasilah. Nah, sekarang zamannya medsos, bisa dengan WA, dengan Instagram, seperti yang disampaikan di sini. Ya, punya video yang bagus, share kepada keluarga, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ada keluarganya masih ada yang belum pakai jilbab, masih mengumbar auratnya misalnya. Ada nih video bagus, barangkali bisa menggugah hatinya. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, share. Ya, ada mungkin temannya yang masih praktek dalam hal riba. Ya, pinjam meminjam yang ada panaannya, bunganya. Tidak kita katakan bunga Pak ya, memang setan pinter ya. Renten disebut bunga, karena bunga itu kan indah, wangi. Iya. Nah, ini ada bagus ini kirim. Boleh ya, ini ibu-ibu yang bertanya ya, silakan boleh. Ya. Apakah umur panjang teguran dari Allah untuk memperbaiki diri, sedangkan sebagian orang bangga dengan umur panjang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa khairun nas, orang terbaik adalah yang tala umruhu, umurnya panjang dan bagus amalannya. Diberi umur panjang dan amalannya bagus. Berarti semakin banyak ya pundi-pundi pahala yang dia kumpulkan, karena kesempatan hidupnya ini
Nah, syarrun nas, kata Nabi SAW, manusia paling buruk adalah yang umurnya panjang tapi dipenuhi dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sehingga umur panjang ini bisa baik, bisa buruk. Ini pun bukan pilihan kita. Ya. Umur ini bukan pilihan kita. Takdir. Bukan permintaan kita. Ya, jauh-jauh hari sudah ditulis oleh Allah Mahfud, bahkan ditulis lagi nanti ketika ya bapak ibu di rahim, ya di perut, ya ketika usia berapa bulan? 4 bulan, 120 hari. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'idun. Ditulis rezekinya, ajalnya, bahagia atau celakanya. Ya. Ini. Jadi umur panjang atau pendek ini bukan pilihan kita. Ya. Intinya adalah kapan orang itu mati kalau jatah rezeki sudah habis. Orang hidup itu kan ditulis rezekinya, Pak. Ini rezekinya berapa? 100%. Ya. Kalau rezekinya belum genap dihabiskan 100% ini, masih sisa walaupun 1%, belum mati, Pak. Ibarat HP itu masih ada nyala, tadit gitu. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, la yamutu ahadun hatta yastakmila rizqahu. Seseorang tidak akan mati sampai dia menghabiskan seluruh jatah rezekinya. Fa'ajmilut tonab, maka perbaguslah di dalam mencari rezeki. Tidak usah ngoyo, karena orang hidup itu sudah dijatah rezekinya. Dan orang itu tidak akan mati kalau memang belum dihabiskan jatah rezekinya. Ya, maka tidak perlu takut kalau tidak kebagian rezeki. Mustahil. Ya, mustahil. Ini. Jadi kembali ke pertanyaan ini, apakah umur panjang teguran dari Allah untuk memperbaiki? Tidak bisa. Jadi bukan teguran, tapi kesempatan untuk bertobat kalau dia melakukan banyak dosa misalnya. Berikutnya, bagaimana keringanan wanita hamil dan menyusui di dalam berpuasa di bulan Ramadan? Pertama, ya, bahwa wanita hamil atau menyusui hukum asalnya dia wajib berpuasa. Hukum asal loh, Pak, ya. Hukum asal wanita yang sedang hamil atau menyusui dia wajib berpuasa. Hukum asal. Tapi seluruh ulama ijma, wanita hamil atau sedang menyusui boleh tidak berpuasa ketika dikhawatirkan terhadap janin atau bayi atau terhadap keselamatan dirinya. Dan ini rekomendasi dari ahlinya, yaitu dokter. Jadi jangan jadikan alasan karena hamil tidak puasa karena ini rukhsah keringanan. Tidak. Kalau mampu berpuasa wajib dia puasa. Ya, wanita hamil mampu berpuasa, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap janin, wajib berpuasa. Tidak boleh beralasan hamil lalu tidak berpuasa, dosa. Demikian juga wanita sedang menyusui. Ketika dia mampu berpuasa, tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap dirinya maupun terhadap bayi yang dia susui, wajib berpuasa. Boleh tidak berpuasa itu nanti kalau ada hal-hal yang dikhawatirkan, keselamatan bayi atau dirinya. Ya, nah ini dikonsultasikan kepada bidan atau ahlinya, yaitu dokter. Silakan.
jika kita mendengar azan di masjid tetapi belum mendengar iqamah, sedangkan kita mau menjalankan sholat di rumah, apakah harus iqamah sendiri? Bahwa syarat sah sholat adalah dukhul waqt, sudah masuk waktu. Ya, seandainya ada orang tidak mendengar azan, tidak mendengar iqamah, tapi dia sudah yakin melihat matahari misalnya bahwa ini sudah waktunya zuhur, sudah sah masuk waktu zuhur, sholat zuhur. Ya. Lalu apakah ketika akan sholat di rumah, ya, tetap disyariatkan untuk baca iqamah? Iya, meskipun sholat sendirian, ya, dianjurkan untuk iqamah dulu. Ya, dianjurkan untuk iqamah dulu. Ya, meskipun di masjid sudah iqamah, kita mendengar iqamah, ya, tapi ada uzur misalnya jenengan sakit ya bapak-bapak ya, tidak bisa ke masjid, lalu sholat di rumah, jenengan iqamah sendiri. Setelah iqamat kemudian sholat. Ya. Ya. Bagaimana jika di bulan puasa kita bangun kesiangan terus belum mandi hadas besar? Apakah puasa kita sah atau tidak? Hal ini pernah terjadi ya pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa beliau di waktu subuh dalam kondisi junub, belum mandi. Jadi malamnya menggauli istri. Rasulullah malamnya menggauli istri, kemudian sampai masuk waktu subuh beliau belum mandi. Ya. Sudah masuk subuh, azan, beliau belum mandi. Ya. Dan ini tidak mempengaruhi keabsahan puasa. Artinya apa? Puasanya sah. Kecuali kalau hubungan badannya pas subuh. Nah, ini bukan hanya batal puasanya, kafarahnya berat. Memerdekakan budak kalau tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut, Pak. Gimana? Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Tapi kalau ya hubungan suami istri di malam hari, ya, karena ini dan itu dan seterusnya sampai adzan subuh belum sempat mandi, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Cukup, Pak. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ada kesalahan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.